Hai guys, kembali lagi dengan saya Ardi di sini dari channel tentang arsitek. Dan di konten kali ini mungkin lebih tepatnya saya pengen ngejelasin sedikit tips ketika misalnya kita bakal ngerender interior. Jadi thumbnailnya atau judulnya mungkin tips ngerender interior ya. Mungkin di sini ada sebuah model ya yang saya baru-baru download aja karena sempat kepikiran ngebawain konten ini. Jadi saya bakal ngebahas sedikit tips tentang interior yang ada di modeling ini. Nah, yang pertama tentunya ini bukan modeling saya, ada di sini nih. Namanya ini tuh belum saya rubah-rubah sama sekali, jadi ketahuan ya ini modeling download. Dan untuk modeling ini nanti juga mungkin akan saya apa ya? Saya modif sehingga jadi desain baru yang ya bisa dikatakan jadi desain saya gitu. Karena saya bakal modif desain ini tuh dan nggak terlalu mirip. Mungkin di sini itu udah hilang gitu atau mungkin plafon ini tuh saya bakal ganti. Tapi untuk di konten kali ini seputar tips tentang render interior, saya pengen ngejelasin sedikit sih. Nah, jadi ini bakal berlanjut gitu. Teman-teman, kalau misalnya pengen ngerender interior, yang pertama itu adalah tentukan scan-nya. Nah, di sini sudah ada scan yang dia sediain, tinggal kita klik aja di sini. Terus ini udah ada pada scan yang diklik tadi kan ya. Nah, jadi scan ini tuh kalian patenkan dan kalian atur pencahayaannya. Jadi yang paling pertama itu adalah atur dulu scan-nya. Karena kenapa? Untuk ngatur scan itu penting di awal, soalnya nanti pada saat kalian tambahin material ya, terus ngulik-ngulik settingan V-Ray yang ada di sini, terutama ini ya, sunlight, pencahayaan. Ya, dan material juga itu paling penting gitu. Terus render outputnya gitu. Berkaitan lagi sama advance camera parametersnya, film sensitivity-nya gitu, shutter speed-nya, aperture, f-number gitu. Nah, itu berkaitan sama objek yang akan jadi layout gitu, yang akan jadi layout di sini ya. Jadi pertama tentukan ibaratnya itu tentukan view terbaik yang kalian sudah seleksi. Misalnya kalian cari view seperti ini nih. Nah, kurang bagus. Ini misalnya di sini, wah keren nih viewnya. Terus di add scan, terus misalnya ini lagi. Nah, add scan lagi. Jadi tentukan view-nya dulu, view terbaik lah atau angle terbaik yang bakal kalian keluarin sebagai output dari render interior kalian gitu. Nah, setelah misalnya kalian sudah tentukan outputnya, itu kan jadi ini. Jadi karena nanti akan ada material yang nggak masuk dalam lingkup output. Jadi ini sebenarnya belum maksimal ya. Maksudnya scan ini belum maksimal. Nanti pada saat sudah ditentuin scan-nya, terus nanti atur di sini render output gitu. Nah, kalau misalnya saya aktifin ini, jadi sekitaran sini ya yang ada ini, garis batas. Objek yang di luar garis batas ini nggak bakal kerender. Jadi itu pentingnya sih untuk nentuin scan dulu. Kalau misalnya teman-teman pengen ngerender view dari sini, terus dari sini, berarti objek yang sebelah sini itu nggak perlu di setting material kan? Nah, itu mengakali juga ketika misalnya kita ngerender yang terlalu berat gitu. Jadi objek yang nggak masuk dalam scan itu ada bagusnya dihilangkan atau diputihkan. Kalau misalnya dari sini nih, terus di sini tuh nggak diambil lagi scannya, tapi ini kan keambil sedikit. Giniin aja, add scan, terus yang ini diputihin lagi gitu. Jadi kita tahu di mana batas kita bakal ngatur pencahayaan dan juga material yang bakal kita ulik-ulik. Sama halnya juga dengan pencahayaan. Ini sedikit tips sih. Jadi nggak terlalu banyak juga. Cuma tips mendasar kalau saya pribadi yaitu atur dulu scan-nya. Terus
atur pencahayaannya. Jadi pada saat misalnya sudah diatur scan-nya seperti ini kan, nah ini berarti bagian sini nggak perlu diputihkan aja ya, yang di luar ini, di luar objek ini diputihkan aja, ini juga gitu. Terus atur pencahayaan gitu. Atur pencahayaannya dari mana? Dari sini. Nah, kalian atur lagi pencahayaannya. Ini interior. Jadi lebih teratur atau lebih apa ya? Terstruktur lah kalian mengedit gitu. Jadi pada saat kalian ngedit itu udah nggak bingung-bingung lagi yang mana dulu pengen diedit, yang mana dulu pengen ditentuin gitu. Yang mana dulu yang lebih penting diulik-ulik gitu. Nah, terus atur pencahayaan. Kalau misalnya sudah atur pencahayaan, misalnya kalian custom orientationnya udah diaktifin gitu kan, udah oke pencahayaannya. Oh ya, saya lupa semuanya diputihkan ya di sini material override. Jadi klik ini diputihkan sesudah kalian atur scan, material override diaktifin karena kita belum mau ngatur material ini kayak ini kayu dan sebagainya gitu. Terus parkit, kaca, paling kaca ya. Kaca ini harus di apa ya? Pokoknya intinya itu dia nggak ikut, harus dia nggak ikut dalam material override. Caranya itu ya gini, misalnya kalian klik ini material kacanya kan, terus di mana ya? Ntar, klik kacanya. Ini kok nggak klik ya? Atau ini nggak ada kacanya? Oh iya bener, ini nggak ada kacanya. Astaga. Iya iya iya. Wah parah. Kita hampir tertipu ya guys. Ini nggak ada kacanya. Nah, klik ini terus tambahin material misalnya kaca ya. Glass kaca apa aja gitu. Terserah lah. Soalnya ini nggak bakal saya save. Nanti saya mau ini. Mau apa lagi? Mau atur gitu. Nah, ini. Misalnya seperti ini kan material kaca. Terus untuk material kacanya ini jangan kalian ikutin ke dalam material override. Caranya ini hilangin centang ya. Tadi defaultnya itu ada centangnya, hilangin centangnya. Gitu. Oke, sampai sini paham ya? Wah, kita sempat tertipu guys. Ini gak ada kacanya ternyata. Jadi kayak gitu. Nah, kalau misalnya sudah kalian material override, kacanya udah nggak dimasukin ke dalam override lagi. Jadi cahaya bisa masuk kan, kita ini mau setting cahaya, entah itu cahaya dari lampu, terus cahaya dari luar ya, dari X ke in gitu, eksterior ke interior, cahaya dari sunlightnya masuk lewat kaca ini. Nah, itu berarti kaca ini tuh jangan di overrate atau overrate material gitu. Oke. Nah, sudah itu baru kalian atur-atur di pencahayaan sini sunlight. Nah, kalau misalnya sudah kalian atur pencahayaan sunlightnya, kalian atur lagi pencahayaan lampu tambahan. Misalnya ini ya. Jadi ini material lampu, kalian atur pencahayaannya, terus intensitas keterangannya gitu ini ya. Ini belum ada emisifnya, jadi tinggal ditambahin aja emisif gitu. Setelah misalnya kalian sudah atur pencahayaan, barulah kalian atur material. Nah, semisal ya, atau seumpama ini putih semua. Jadi kalian uncentang lagi atau nonaktifin lagi material override-nya karena kan pencahayaannya udah bagus ya, udah bagus shadownya, kalian sudah atur-atur gitu. Nah, terus kalian tinggal atur materialnya. Kalian tambahin material satu-satu gitu di sini. Ya, jadi pakai material ini, kalian tambahin satu-satu. Kalau sudah kalian tambahin satu-satu, kalian tinggal edit. Kalau misalnya ada yang mau diedit materialnya biar dia HD ke atau kelihatan bagus ke atau glossinya mau ditambahin, refleksinya gitu. Atau misalnya materialnya itu mau dijadiin kaca kek gitu. Jadi teratur kalau misalnya kita render interior, ada step by stepnya yang ujungnya itu akan menghasilkan
output yang bagus gitu, yang sesuai ekspektasi kita. Ya walaupun kadang-kadang nggak semua apa ya, nggak semua renderan itu sesuai gitu dengan ekspektasi, tapi ya mendekati lah, mendekati ekspektasi karena teratur terus terstruktur juga kalau misalnya kalian ngedit gitu. Nah, kalau misalnya sudah kalian atur materialnya, barulah kalian atur di mesin rendernya. Di sini misalnya kalian pakai RTX atau CUDA, terus atur environmentnya, terus apa lagi ya? Atur di render parameternya, kalau ada yang noise ya naikin lagi 0,05 gitu. Terus atur lagi di bagian global illumination, light case-nya bagian subdiv ini kasih 1500 kah, 2000, 2500 itu terserah kalian. Intinya semakin besar intensitasnya ini, itu bakal semakin bagus gambar kalian gitu. Terus atur lagi di bagian ini denoiser, aktifin biar nanti AI-nya itu ngebaca eh, apa ya, material-material yang noise itu bakal di reduce sama si AI-nya. Apakah kalian pakai AI dari V-Ray-nya langsung atau kalian pakai dari RTX-nya gitu. Itu mungkin sedikit tips singkat ya tentang rendering. Ya sorry kalau misalnya kebanyakan ngomong atau misalnya kalian bosan gitu kan. Nah, tapi ya pokoknya itu yang saya lakukan pada saat saya ngerender interior. Mungkin nanti ini kita bakal jadiin example modeling, tapi saya bakal editing dulu ya. Nggak tahu mungkin ini kah atau modeling lain. Saya bakal editing dulu besok. Jadi ya mungkin tayangnya lusa atau besok juga mungkin bisa. Kalau misalnya saya nggak ada kesibukan, bisa cepat gitu tayangnya dan sekaligus praktek biar teman-teman bisa lihat gitu. Oke, jadi segitu dulu. Thank you untuk kalian semua. Pokoknya jangan lupa kalian support channel ini dengan cara kalian like, komen, subscribe, dan yang paling penting adalah share ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang tahu tentang channel ini dan saya pun semakin semangat membagikan konten seputar arsitek maupun arsitektur. Saya Ardi, pamit undur diri. See you di next video berikutnya. Bye guys.